Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuneji Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 3B. Di sini saya akan mengerjakan tugas analisis data untuk IT. Tugas quiz assessment, membuat video hands-on, kemudian merekam suara jelas langkah demi langkah dalam data cleaning dan static deskriptif, menjalankan tiap tahap serta menunjukkan hasil. Kemudian yang kedua, terdapat tampilan diri, suara jelas, dan memastikan tampilan Google Colab terlihat jelas. Nah, kemudian ketidaksesuaian pada hal-hal di atas akan berakibat pada ditolaknya hasil penugasan. Kemudian videonya akan diupload di YouTube, kemudian link YouTube dikumpulkan ke LMS lewat submission. Nah, di sini tugasnya adalah yang pertama, menyiapkan dataset hingga siap analis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menangani missing value atau inkonsistensi. Kemudian yang ketiga, menyajikan static deskriptif, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif, serta menambahkan visual singkat. Nah, ini dataset dari Ames Housing. Nah, kemudian di sini ada saat praktik langsung. Pastikan untuk menjelaskan. Yang pertama, kita langsung saja mulai pembukaan. Di pembukaan ini tujuannya memperkenalkan konteks dan tujuan kegiatan. Ada nama dataset yang digunakan dan tujuan analis, menjelaskan bahwa video akan menunjukkan pembersihan data dan analis deskriptif. Nah, yang pertama itu nama datasetnya yaitu ada Ames Housing. Nah, tujuan dari analis kegiatannya yaitu yang pertama, menyiapkan dataset hingga siap analis melalui proses data cleaning. Kemudian tujuan yang kedua, mengidentifikasi dan menangani nilai yang hilang atau missing value serta data yang tidak konsisten. Kemudian yang ketiga, menyajikan static deskriptif dan kuantitatif guna memahami karakteristik data. Kemudian yang terakhir, menunjukkan hasil visualisasi data agar pola dan hubungan antar variabel dapat terlihat dengan jelas. Nah, langsung masuk ke tahap yang kedua. Di tahap kedua ini tujuannya menyiapkan lingkungan kerja dan memuat dataset. Nah, kemudian yang akan dijelaskan nanti ada software yang digunakan, kemudian library, kemudian cara membaca dataset yaitu read_csv, kemudian menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Nah, saya akan mengambil kode dari tugas yang telah saya kerjakan kemarin. Sini kita copy saja di sini. Nah, di sini software yang saya gunakan yaitu ada Google Colab-nya sendiri. Kemudian library yang saya gunakan yaitu ada Padas, kemudian ada NumPy, kemudian ada Matplotlib, kemudian ada Sia Brown. Nah, di sini saya akan langsung running. Tunggu sebentar. Di sini kode tersebut sudah tercantum membaca dataset secara otomatis. Nah, di sini ukuran datasetnya ada 2930 baris dan 82 kolom yang berisi tentang informasi tentang rumah di kota Ames, seperti ada luas tanah, kemudian kondisi bangunan dan harga jualnya. Kemudian dataset untuk proses ini menggunakan pembersihan dan analis statik deskriptif. Nah, di
bisa dilihat sendiri di sini ada outputnya. Seperti ada kolom ada 82 di sini, di sini saya keluarkan hanya 5 saja, 5 contoh dari datasetnya. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu pemeriksaan awal data. Nah, tujuannya itu untuk memahami struktur dan tipe datanya. Kemudian di sini akan dijelaskan yaitu ada output, fitur mana saja yang masuk ke golongan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemudian ada kolom salah atau missing, tipe data. Angka disimpan sebagai string. Kemudian yang terakhir, jelaskan pentingnya memasukkan tipe data sebelum analis. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya di sini. Copy. Ctrl V. Nah, di sini sudah terlihat dari outputnya. Nah, di sini saya melihat di sini ada output jumlah kolom. Tadi kan kita disuruh fitur mana saja yang masuk golongan kuantitatif, kualitatif. Nah, di sini yang masuk dalam kuantitatif yaitu ada jumlah kolom numeriknya, yaitu ada 39. Dan kualitatifnya itu jumlah kolom kategorik, yaitu ada 43. Kemudian sini contoh dari kuantitatif yaitu ada order, pid, ms subclass, kemudian ada load front tag, kemudian ada load area. Kemudian di kualitatifnya itu ada ms zoning, ada street, ada array, ada load snip, kemudian ada line contour. Kemudian di sini bisa dilihat dari dev info ini membaca angka itu menjadi objek atau string, yaitu kolom numerik kolom numerik tapi bertipe objek, yaitu tidak ada. Di sini tidak ada ya. Kemudian yang jelaskan penting memastikan tipe data sebelum analis. Nah, jelaskan pentingnya itu yang pertama ada perhitungan. Untuk perhitungan data statik hanya berlaku untuk data numerik, hanya untuk data angkanya yang bisa dihitung. Kemudian yang kedua ada visualisasi dan pemodelan, membutuhkan tipe data yang tepat agar tidak error, supaya kode ini atau data ini kita analis secara lancar dan tidak terjadinya error. Kemudian ada yang ketiga, kesalahan tipe data bisa menyebabkan hasil analis salah atau tidak logis. Nah, jika kode yang kita buat itu bisa salah, dia tidak valid dari datanya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tugas yang berikutnya. Di sini cek duplikasi dan inkonsistensi. Nah, tujuannya itu untuk memastikan tidak ada data ganda atau kategori tidak konsisten. Nah, yang harus dijelaskan yaitu di sini ada hasil def duplicate .sum, kemudian ada kategori tidak seragam. Kemudian jelaskan apakah data mengandung duplikasi atau inkonsistensi. Nah, di sini kita ambil saja kodenya dari sini. Cek duplikasi. Benar. Cek duplikasi.
kita kontrol C, kita kontrol C, kemudian kita taruh di sini, kita kontrol V. Nah, di sini kita running. Nah, di sini sudah berhasil di running. Di cek duplikasi dan inkonsistensi itu bisa dilihat dari hasil kode def duplicate. Nah, di def duplicate ini atau data yang duplikat atau ganda seperti itu. Nah, di sini jumlah data duplikatnya yaitu 0. Tidak ditemukan data duplikat. Nah, jadi dari kode yang telah saya bersihkan tadi, yaitu dia tidak ada data yang duplikat lagi atau yang kembar seperti itu. Nah, kemudian inkonsistensi kategoriknya yaitu sebagian besar kolom kategorik memiliki seragam yang sama seperti yang ada di sini, yaitu ada RL, RH, kemudian ada FH, ada RM, kemudian ada C all, ada I all, kemudian ada I agree. Nah, di sini bisa pada beberapa dataset itu bisa ditemukan perbedaan seperti penulisan dan spasi tambahan seperti itu. Nah, kemudian di sini jelaskan apakah data mengandung secara keseluruhan dataset ini sudah cukup untuk sudah cukup bersih untuk dijalankan dan dari duplikasi bisa dijalankan tanpa duplikasi data yang telah saya bersihkan tadi seperti itu. Kemudian lanjut ke cek missing value. Di missing value ini kita kontrol C, kemudian kita pindah ke sini, kita running. Nah, di cek missing value ini tujuannya mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganan. Nah, dia akan mengidentifikasi data-data yang kosong dan menjelaskan strategi penanganannya. Nah, yang harus dijelaskan yaitu ada di hasil def isna atau visualisasi, kemudian kolom dengan missing terbanyak, kemudian ada alasan memilih median atau numerik modus untuk kategorik. Nah, di sini kita cek di sini. Nah, udah. Dari def ini saya memeriksa data yang hilang menggunakan def isna ini. Nah, di sini dari hasil def isna itu terlihat bahwa beberapa kolom itu seperti ada poll, kemudian ada miss feature, array, dan lain-lain itu memiliki banyak data kosong. Nah, di sini yaitu yang paling banyak data kosongnya itu ada di sini kolom missing value terbanyak, yaitu ada yang pertama ada poll XC itu ada 2917, kemudian ada miss feature itu ada 2824, kemudian ada array yaitu 2732.
dan di tipenya itu ada init. Nah, total missing value setelah diperbaikan yaitu 0. Sudah tidak ada data yang kosong lagi setelah saya lakukan perbaikan. Nah, di sini alasan saya menggunakan median yaitu untuk kolom numerik, karena median itu lebih lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh outliernya seperti itu. Dan sedangkan untuk kolom kategorik itu saya menggunakan modus karena nilai yang paling sering muncul itu lebih representatif. Nah, itu representatif untuk kategori datanya. Nah, mungkin bisa dilihat sendiri dari output yang telah keluar ini. Nah, bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yang keenam ya. Yang keenam itu ada static, deskriptif, kuantitatif. Nah, tujuannya itu untuk menggambarkan data numerik. Numerik itu data angka secara ringkas. Nah, hasil yang dijelaskan yaitu ada hasil describe atau table mean atau media table mean, median, STD, CV, dan EQR. Nah, kemudian ada arti nilai rata-rata, simpang baku, dan CV. Nah, kemudian kita disuruh memberi satu contoh interpretasi. Nah, kita langsung copy dari kode ini. Running. Nah, di sini sudah terlihat output dari static, deskriptif, kuantitatifnya, yaitu dia memunculkan ada 5 tipe data. Nah, di sini dari hasil describe ini bisa dilihat sendiri outputnya. Di sini ada median, ada 50% ini termasuk median ya. Kemudian yang ada STD, kemudian ada CV, kemudian ada EQR. Nah, di sini bisa dilihat sendiri tipe-tipe datanya dan isinya. Kemudian arti dari nilai rata-rata itu menunjukkan pusat data atau nilai umum dari dari seluruh pengamatan yang ada di dalam datanya. Kemudian simpang baku itu untuk menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai data itu tersebar. Nah, kemudian CV itu termasuk untuk mengukur variasi relatif terhadap rata-rata nilainya. Nah, di sini saya disuruh memberi satu contoh interpretasi. Nah, di sini saya ambil dari load front text saja. Di load front text ini berdasarkan hasil static deskriptifnya, yaitu rata-rata nilai lebar, yaitu ada 69,00 kaki. Nah, kemudian di simpang bakunya itu ada 21,00%. Nah,
20 22 22 saja kita bulatkan. Di sini 22,00 kaki. Nah, kemudian di nilai CV-nya itu ada 0, kita bulatkan menjadi 0,34 saja. 0,31, kita bulatkan 0,31. Nah, di sini menunjukkan bahwa variasi lebar lahan antar rumah itu tidak terlalu lebar atau tidak terlalu besar. Dia masuk untuk cukup, dia itu bisa dibilang cukup seragam, seperti itu. Nah, kita lanjut ke tugas kualitatif, deskriptif kualitatifnya. Nah, di sini tujuannya menunjukkan distribusi kategorinya, yaitu dia menunjukkan seperti merek atau nama-nama rumah atau alamat, seperti itu. Nah, di sini yang dijelaskan yaitu ada frekuensi dan presentase, kemudian variabel dominan, kemudian ada maknanya terhadap konteks. Nah, di sini kita copy kodenya. Makan kode. Sini kita running. Nah, oke, sini bisa dilihat ini outputnya. Nah, di sini saya menggunakan salah satu contoh, yaitu di neck brown hood. Nah, di neck brown hood ini yaitu menunjukkan wilayah rumah atau wilayah rumah yang banyak penduduknya, seperti itu. Di kota mana masyarakat itu tinggal yang paling banyak. Nah, seperti itu. Nah, dari hasil frekuensi yang saya lakukan, yaitu terlihat di sini bahwa wilayah Names ini cenderung lebih banyak jumlah rumah yang tinggal di situ, sekitar ada 400 lebih atau setara dengan 15% dari seluruh data yang ada di sini, yaitu ada di CR ini ada Outtown, kemudian ada yang lain-lain, ini bisa dilihat sendiri. Nah, maka dari hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah dalam dataset housing ini berasal dari kawasan neck brown hood ini, itu cenderung lebih banyak di kawasan Names ini. Nah, dia lebih banyak di Names. Nah, yang kemungkinan berupa area perumahan yang terbesar atau yang paling banyak lah penduduknya di situ, atau rumah-rumah yang tempat tinggal orang yang berada di situ. Nah, dia juga bisa dibilang paling sering dipasarkan atau diperdagangkan itu. Jadi peminat orang-orangnya itu banyak, karena di situ juga setelah rame, jadi orang memungkinkan untuk tinggal di situ. Nah, kemudian kita lanjut ke visualisasi data. Waduh, ngeprem. Nah, di sini visualisasi datanya kita copy dulu. Waduh, ngeprem. Ctrl V.
Nah, di visualisasi data ini tujuannya itu memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel. Nah, yang dijelaskan itu ada jenis grafik yang digunakan seperti histogram, box plot, kemudian ada bar chart. Nah, kemudian ada apa yang terlihat dari grafik, seperti ada keyword, kemudian ada outlier, kemudian ada dominasi. Nah, kemudian kita disuruh kaitkan dengan hasil statik deskriptifnya. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, bisa dilihat di sini. Pada tahapan data visualisasi data ini saya menggunakan 3 jenis grafik, yaitu ada histogram, box plot, kemudian ada bar chart. Nah, sini bisa dilihat, frame lagi. Nah, di histogram ini ya, sabar. Di histogram ini harga rumah itu menunjukkan lebih cenderung miring ke kanan, karena rumah itu memiliki harga yang paling banyak di bawah 200.000 dolar. Nah, kemudian harga lebih tinggi atau lebih mahal itu hanya peminatnya hanya sedikit. Nah, artinya sebagian rumah itu memiliki atau sebagian besar itu penduduk membeli rumah itu di bawah 200.000 dolar. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke box plot. Nah, ini di box plot ini dia menunjukkan pemasaran atau persebaran data harga rumah pada setiap kuarti atau secara kuarti itulah, serta adanya beberapa outlier, yaitu sesuai dengan hasil statik sebelum yang memperlihatkan nilai EQR cukup besar. Nah, bisa dilihat di sini persebarannya itu cukup banyak. Ada 4 kuarti di sini, dibagi 4 kuarti. Nah, di sini di kuarti yang hijau ini lebih banyak persebarannya. Bisa sampai 700.000 persebaran datanya. Seperti itu. Nah, terus lanjut di grafik batangnya, yaitu di sini masuk ke MS zoning. Di MS zoning ini menunjukkan bahwa kategori RL ini cenderung lebih banyak atau lebih mendominasi, yang mana berarti sebagian besar rumah itu berada di zona RL ini. Nah, dengan rumah-rumah atau dengan tempat tinggal yang padat atau yang banyak di daerah atau bisa disebut blok RL ini, sampai 2000 lebih. Nah, kemudian dari ketiga visualisasi ini bisa dijelaskan pola distribusi dan variasinya itu, yang sebelum atau sesudah kita lihat dari statik deskriptifnya. Bisa dilihat di sini ada perbedaan dari pemasaran atau pembelinya, persebaran seperti itu. Dia lebih banyak
jika di tempat-tempat tertentu. Nah, seperti ada di RL ini, di blok RL ini lebih banyak penduduknya, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini ada yang terakhir, ada ringkasan dan penutupan. Tujuannya itu menegaskan pemahaman dan insings akhir. Nah, yang harus dijelaskan itu ada 2 sampai 3 poin temuan utama. 2-3 poin temuan utama itu maksudnya poin yang kita temui dari dataset tersebut. Nah, kemudian dataset siap untuk analis lanjutan, kemudian ucapan penutup singkat. Nah, dari sini dari hasil analis ini disimpulkan bahwa data Ames Housing ini telah berhasil dibersihkan atau berhasil saya bersihkan sesuai langkah-langkah yang telah dilakukan tadi, yang dari awal pembersihan tadi. Nah, itu sudah berhasil dan dianalis secara deskriptif. Nah, kemudian tidak ada data duplikat yang tadi di sini, di mana ya? Data duplikat tadi masuk di berapa data duplikat? Ke 1 2 3 1 2. Ini dia data duplikat. Nah, di sini. Nah, di data ini tidak ada lagi data yang duplikat. Kemudian missing value-nya juga telah ditangani dengan tepat dan berhasil, sehingga tidak ada missing value lagi atau nilai kosong itu tidak ada. Kemudian data-data duplikat itu sudah tidak ada. Nah, kemudian dan hasil visualisasinya juga menunjukkan distribusi yang jelas dari awal itu. Nah, kemudian di sini poin yang saya temukan yaitu ada di sini. Yang pertama ada variabel harga rumah. Nah, di variabel harga rumah ini itu cenderung lebih miring ke kanan, karena dia menunjukkan bahwa adanya beberapa rumah dengan harga sangat tinggi tetapi peminatnya lebih sedikit, melainkan dengan harga yang murah dia peminatnya lebih banyak. Di sini pas di harga $2.000 ke bawah itu masih memungkinkan lebih banyak peminat yang membeli rumah dengan harga di bawah $200.000. Nah, kemudian di wilayah MS zoning ini juga, poin yang kedua di MS zoning ini juga dia mendominasi di blok RL-nya, karena menggambarkan area perumahan itu utama di kota Ames. Dia bisa dijelaskan di sini di blok RL ini atau di kota RL ini dia lebih banyak peminat dari blok-blok yang lain, seperti ada RM, FV, ada RH, COL, IOL, dan I agree. Nah, di sini lebih banyak peminatnya ada di blok RL ini, sampai 2000 lebih peminatnya. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwa dari data ini lebih cenderung dari poin yang saya temukan, yaitu lebih cenderung dari harga rumah yang lebih murah dan peminatnya banyak, dan tempat-tempat yang tertentu agar lebih terjamin kita tinggal di situ. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan video quiz assessment analis dan ilmu data dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.